Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Zahra. Saya Mahilatus Soleha. Saya Firda Amelia. Saya Lailatul Qomaria. Saya Lailatul Istiana. Kami dari kelompok 5. Dari kelompok 5. Dari kelompok 5. Dari kelompok 5. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang penetapan harga dari mata kuliah kewirausahaan. Langsung saja, poin yang pertama yakni penetapan harga berdasarkan citra, persaingan, dan nilai. Poin pertama adalah penetapan harga berdasarkan citra, persaingan, dan nilai. Menurut Scarborough dan Cornwell pada tahun 2015, jika suatu perusahaan menyediakan kualitas dan kuantitas produk yang sama ke pasar yang sama, maka perusahaan tersebut harus menyediakan harga barang atau menyesuaikan harga barang pengganti agar sesuai dengan harga pesaing, dan juga menyesuaikan strategi non-harga untuk menarik perusahaan yang lebih besar. Setidaknya wirausaha terdapat 3 poin rujukan mengenai wajar atau tidaknya harga produk di mata konsumen. Yang pertama adalah harga produk yang mereka bayar pada masa lalu. Yang kedua adalah harga produk yang sama dari kompetitor. Dan yang ketiga adalah biaya yang ditanggung perusahaan untuk menyediakan produk tersebut. Selanjutnya adalah penetapan harga berdasarkan persaingan, merupakan strategi penetapan harga di mana suatu perusahaan menetapkan harga barang atau jasanya dengan mempertimbangkan harga produk pesaing di pasar, dengan tujuan untuk menarik konsumen dengan menawarkan nilai yang kompetitif atau lebih baik. Contohnya, sebuah lingkungan dengan 3 toko es krim, semuanya menjual rasa yang serupa. Toko A menjual sendok seharga Rp3.000, toko B seharga Rp3.500, dan toko C seharga Rp2.500. Untuk menarik lebih banyak pelanggan, toko A mungkin menurunkan harganya menjadi Rp2.700, menempatkan dirinya di antara toko B dan toko C, menawarkan nilai yang lebih baik daripada toko B, sekaligus mempertahankan kualitas yang dianggap lebih tinggi daripada toko C. Kemudian, penetapan harga berdasarkan nilai adalah strategi penetapan harga barang atau jasa yang menyesuaikan harga berdasarkan nilai yang dirasakan, bukan berdasarkan historisnya. Strategi penetapan harga berbasis nilai ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan dengan menaikkan harga tanpa memberikan pengaruh signifikan terhadap volume. Contohnya, sebuah perusahaan rintisan inovatif yang menciptakan botol air berteknologi tinggi dan ramah lingkungan yang menjaga minuman tetap dingin selama 24 jam dan memurnikan air saat bepergian. Nah, perusahaan ini menggunakan penetapan harga berdasarkan nilai untuk menentukan harga botol. Dengan memahami nilai botol air mereka, perusahaan rintisan tersebut menetapkan harga yang mencerminkan keunggulannya, sehingga menarik bagi pelanggan dan memastikan kesuksesan perusahaan. Dan mereka menyadari bahwa pelanggan mungkin bersedia membayar lebih untuk kenyamanan mendapatkan air bersih di mana saja, dan ketahanan produk dan manfaat lingkungan yang setara dengan harga yang mereka dapat. Kemudian poin yang kedua yakni tentang penetapan harga secara umum. Apa sih teknik penetapan harga secara umum? Ialah sebuah metode yang digunakan perusahaan agar dapat menetapkan layanan atau harga produk mereka. Umumnya perusahaan akan menggunakan perhitungan sesuai dengan biaya produksi,
iklan tenaga kerja, kemudian menambahkan sejumlah presentase tertentu sehingga mereka akan mendapatkan keuntungan. Harga sendiri adalah komponen marketing yang dapat menentukan pendapatan perusahaan. Oleh sebab itu, menentukan harga dengan tepat akan menciptakan permintaan secara optimal dari sisi konsumen serta partner bisnis. Jadi menetapkan harga menjadi strategi yang sangat penting untuk perkembangan bisnis. Karena dengan menetapkan harga yang tepat, perusahaan akan memperoleh angka keuntungan yang tinggi dan peningkatan penjualan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan dalam menetapkan harga. Yang pertama yakni ada memberikan harga plus, yang kedua ada markup, yang ketiga break even point, yang keempat adalah analisis kompetitor, dan yang terakhir adalah riset pasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan dengan detail masing-masing dari langkah-langkah strategi penetapan harga. Jadi strategi penetapan harga yang pertama adalah memberikan harga plus. Apa sih itu? Dengan menggunakan metode ini, harga jual akan berpedoman pada perhitungan jumlah biaya yang digunakan. Kemudian hasil hitungan nantinya akan digabungkan dengan jumlah tertentu agar dapat menutupi laba atau yang sering disebut dengan margin. Fungsi utama yang dimiliki metode ini adalah agar perusahaan bisa memperoleh laba sebesar mungkin. Langkah lain yang dapat digunakan perusahaan dalam strategi penetapan harga adalah menggunakan metode markup. Istilah ini mengacu pada penetapan harga jual dengan berpedoman pada harga pokok awal pembelian. Nantinya, angka yang didapatkan harus dikalkulasi dengan jumlah tertentu. Markup di sini menunjukkan harga jual perusahaan yang lebih dari biaya yang dibutuhkan untuk proses produksi. Oleh sebab itu, secara umum jika semakin tinggi markup nantinya, pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan juga akan semakin besar. Kemudian ada break even point. Break even point juga dapat digunakan sebagai strategi untuk menetapkan harga. Langkah ini dilakukan dengan menetapkan harga jual sesuai dengan total biaya pengeluaran serta hasil yang diterima badan usaha. Bila dilihat dari pengertian yang dimilikinya, sudah pasti produsen yang menggunakan strategi ini tidak mendapatkan keuntungan. Namun di sisi lain, perusahaan tidak akan memperoleh kerugian dan akan menemukan keseimbangan di dalam pasar. Kemudian ada analisis kompetitor. Jadi perusahaan dapat melakukan analisis kompetitor untuk melakukan sejumlah riset serta melihat seperti apa kinerja bisnis. Perusahaan dapat melihat seperti apa pasokan barang, bahan produksi hingga harga yang dikeluarkan kompetitor untuk produk yang mereka jual. Dengan langkah ini, perusahaan akan menentukan harga yang lebih berkenan serta tetap menguntungkan untuk bisnis yang mereka miliki. Kemudian, teknik atau strategi yang terakhir adalah melakukan riset pasar. Jadi, perusahaan dapat melakukan riset pasar mendalam berkaitan dengan permintaan pasar. Tujuan dari metode ini adalah agar dapat melihat kebutuhan serta masalah yang dihadapi target audiens. Biasanya, faktor yang harus diperhatikan ketika menggunakan metode ini adalah melihat permintaan, feedback, hingga bentuk saran lain dari konsumen. Baik, perkenalkan, nama saya Firda. Di sini saya akan menjelaskan teknik penetapan harga untuk pengecer. Akan tetapi, sebelum itu, izinkan saya menjelaskan apa dan mengapa kita harus memahami teknik penetapan harga untuk pengecer. Penetapan harga dalam bisnis adalah salah satu kegiatan kunci yang tidak hanya berkaitan dengan angka, tetapi juga mencakup ide-ide dan emosi tertentu. Harga dapat mencerminkan nilai, status, kepuasan, dan bahkan kegembiraan. Proses penetapan harga dapat memicu reaksi emosional dari pelanggan yang dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap toko, produk, dan merek Anda. Sebagai pengecer, penting untuk memahami bahwa harga bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga tentang membangun hubungan dengan pelanggan dan menciptakan pengalaman belanja yang positif dan menarik. Dengan memahami bagaimana harga mempengaruhi emosi dan persepsi pelanggan, Anda dapat mengoptimalkan strategi penetapan harga untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan pertumbuhan bisnis Anda.
Berikut ada 10 teknik penetapan harga untuk pengecer. Yang pertama, harga eceran yang disarankan oleh produsen atau MRSP. Ini adalah harga yang disarankan oleh produsen untuk dijual kembali oleh distributor, meskipun tidak boleh diatur secara ketat oleh Undang-Undang Anti Monopoli. Yang kedua, harga kunci. Dahulu bisa digunakan untuk menentukan harga pakaian. Sekarang kurang umum, yaitu harga 2 kali lipat dari harga grosir. Yang ketiga, harga diskon. Penetapan harga berganda dan diskon seperti penawaran harga diskon untuk pembelian kelipatan dapat digunakan untuk mendorong penjualan dan menggeser persediaan produk. Yang keempat, harga penetrasi. Harga penetrasi digunakan untuk menarik pelanggan baru dengan menawarkan harga rendah pada awalnya dan harapan mereka akan tetap menggunakan produk atau layanan dengan penuh di masa yang akan datang. Yang kelima, harga nilai. Harga nilai berfokus pada nilai produk bagi pelanggan dengan menekankan pada pemahaman yang baik tentang kebutuhan pelanggan dan produk yang mereka inginkan. Selanjutnya, yang keenam, harga psikologis. Mencakup dengan penggunaan harga yang berakhiran angka 9 atau 99 yang diyakini dapat meningkatkan daya tarik dan nilai persepsi bagi pelanggan. Yang ketujuh, harga mewah dan premium. Digunakan untuk menetapkan harga produk tingkat tertinggi untuk mencerminkan nilai dan status dengan mempertimbangkan pengalaman pelanggan dan layanan. Kedelapan, harga paket. Menggabungkan beberapa produk dalam satu paket dengan harga yang lebih rendah dibandingkan membeli secara terpisah dapat meningkatkan nilai dan menarik minat pelanggan. Yang kesembilan, harga markup. Strategi dasar dengan menaikkan harga dari biaya produksi atau grosir. Seringkali dengan markup sebesar 100%, tapi dapat disesuaikan tergantung pada strategi dan keadaan pasar. Dan yang terakhir, 10, harga dinamis. Harga ini menyesuaikan dengan harga secara real time berdasarkan permintaan pasar, tren, atau perilaku pembeli, dapat diotomatisasi dengan algoritma atau platform khusus untuk meningkatkan penjualan dan profitabilitas Anda. Terima kasih, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Nomor 1. Apa itu strategi penetapan harga? Menurut Krohn, pricing strategi mengacu pada metode yang dipakai oleh perusahaan untuk menentukan harga produk maupun layanan yang mereka tawarkan. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa melakukan penetapan harga yang sesuai merupakan salah satu faktor kunci penting bagi badan usaha untuk memperoleh keuntungan. Nomor 2, faktor penentu strategi penetapan harga. Sebelum menentukan harga produk yang akan perusahaan jual, perhatikan terlebih dahulu beberapa faktor berikut. Di antaranya adalah nomor 1, biaya, di mana biaya adalah salah satu wajib untuk dipertimbangkan sebelum menentukan harga jual produk. Dalam hal ini, biaya yang dimaksud ialah biaya bahan baku, tenaga kerja, serta biaya tambahan yang lainnya, seperti biaya sewa, alat produksi, biaya pengiriman, atau sarana lain yang digunakan untuk mengangkut produk ke tempat pemasaran. Nomor 2, pelanggan, yakni mempertimbangkan pelanggan dengan mencari tahu seberapa banyak permintaan produk yang perusahaan jual. Dalam produk tertentu, menurunkan produk dapat meningkatkan permintaan. Meski demikian, ada beberapa produk yang malah semakin tidak diminati ketika harganya menjadi terlalu murah. Karena calon konsumen berpikir bahwa harga yang murah akan menandakan kualitas produk yang kurang. Karena menurunkan harga produk tidak selalu berefek sama. Jadi cermatlah untuk menganalisis calon pelanggan potensial sebelum menentukan harga jual produk atau layanan. Nomor 3, jenis produk. Cobalah untuk mengidentifikasi produk apa yang akan perusahaan jual. Jika produk perusahaan termasuk dalam produk massal,
maka tentukanlah harga berdasarkan pada harga rata-rata produk lain yang ada di pasaran atau dijual oleh kompetitor. Sementara itu, apabila produk yang akan perusahaan jual merupakan produk yang terdiferensiasi, cobalah untuk menentukan harga yang premium karena hal ini sesuai dengan pepatah yang mengatakan bahwa ada harga, ada rupa. Nomor 4, target pasar. Lihat juga mengenai target pasar yang akan perusahaan targetkan. Dengan mempertimbangkan harga pesaing yang produknya serupa dengan produk atau layanan perusahaan, dan cari tahu juga apakah lokasi bahan baru, serta hal lainnya dapat memengaruhi harga jual produk. Dengan begitu perusahaan pun cepat mencapai penghasilan rata-rata yang sesuai dengan keinginan, sehingga biaya produksi akhirnya dapat diminimalisir. Nomor 3, cara menetapkan harga. Seperti yang telah dipaparkan, strategi penetapan harga memiliki sifat yang sangat krusial bagi perkembangan bisnis perusahaan. Sebab dengan penetapan harga yang tepat dan sesuai, perusahaan dapat memperoleh angka demand produk yang tinggi serta penjualan yang akan turut meningkat. Dan untuk memperoleh harga yang paling cocok dengan kebutuhan bisnis, perusahaan perlu mengikuti berbagai langkah-langkah tertentu dengan berbagai jenis strategi penetapan harga yang dapat perusahaan terapkan, sehingga bisa menentukan harga jual produk dengan tepat dan menguntungkan, yakni dengan meliputi jenis-jenis strategi sebagai berikut. Nomor 1, Loss Leader Pricing. Menurut Corporate Institute, Loss Leader Pricing merupakan strategi penetapan harga dengan cara memasang harga barang-barang tertentu menjadi lebih murah apabila dibandingkan dengan rata-rata produk yang sudah ada di pasaran. Meskipun pada awalnya perusahaan akan mengalami kerugian, tetapi strategi ini bisa merangsang pelanggan untuk membeli produk lain dari toko yang sama. Nomor 2, Competition Based Pricing. Jenis strategi penetapan ini juga disebut dengan penetapan harga kompetitif atau penetapan harga dengan basis pesaing. Strategi penetapan harga yang basis persaingan ditentukan dengan memakai harga pesaing sebagai tolak ukur penetapannya. Jadi, perusahaan bisa menetapkan harga produk sedikit lebih murah di bawah pesaing maupun lebih mahal di atas pesaing. Selanjutnya nomor 3 adalah Dynamic Pricing. Mengutip dari HubSpot, penetapan harga dinamis juga dikenal sebagai penetapan harga permintaan, penetapan harga lonjakan atau penetapan harga yang berdasar pada waktu. Nomor 4, High-Low Pricing. High-Low Pricing adalah strategi penetapan harga saat perusahaan menjual produk dengan harga yang tinggi pada awalnya, tetapi akhirnya menurunkan harga tersebut saat relevansi produk turun atau muncul produk baru yang lebih banyak peminatnya. Dan penetapan harga tinggi rendah pada umumnya dipakai oleh perusahaan seperti pakaian dan furnitur. Nomor 5 adalah Basing Point Pricing. Basing Point Pricing adalah sebuah strategi penetapan harga yang dilakukan perusahaan dengan cara menambahkan biaya pengiriman dengan berdasarkan pada titik lokasi pelanggan. Nomor 6 adalah Captive Pricing, di mana perusahaan akan menentukan harga jual yang lebih rendah pada produk inti. Jadi pelanggan akan lebih tertarik untuk membeli produk inti, yang mana nantinya pelanggan akan tertarik untuk membeli aksesoris produk setelah mempunyai produk inti, meski harganya ternyata relatif lebih mahal. Nomor 7 adalah Skimming Pricing. Strategi penetapan harga skimming adalah saat perusahaan melakukan penetapan harga setinggi mungkin untuk produk yang baru diluncurkan, lalu menurunkan harga seiring dengan berjalannya waktu karena produk tersebut menjadi semakin tidak populer atau turun peminatnya. Yang terakhir adalah Penetration Pricing. Berlawanan dengan penetapan harga skimming, strategi penetapan harga penetrasi ialah saat perusahaan memasuki pasar dengan harga yang sangat rendah, sehingga akan menarik perhatian atau serta pendapatan dengan efektif dari para pesaing dengan harga yang lebih tinggi. Dan penetapan harga penetrasi tidak dilakukan dengan cara berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang, dan biasanya hanya diterapkan untuk waktu yang singkat. Akan menjelaskan tentang penetapan harga untuk bisnis jasa. Penetapan harga untuk bisnis jasa memerlukan strategi yang tepat dan mempertimbangkan beberapa faktor yang mempengaruhi. Apa saja itu? Jadi ada 10 teknik penetapan harga yang umum digunakan dalam bisnis jasa, yaitu yang pertama, harga berdasarkan biaya.
Metode ini melibatkan perhitungan biaya yang diperlukan untuk memberikan jasa dan menentukan harga yang sesuai dengan biaya tersebut. Biaya yang diperlukan berkisar antara biaya operasional, biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan biaya yang lain-lain terkait dengan jasa bisnis. Yang kedua yaitu harga berdasarkan persaingan. Dalam bisnis jasa, persaingan itu sangat penting. Harga yang ditawarkan harus kompetitif dengan harga yang ditawarkan oleh pesaing. Analisis pasar dan analisis kekuatan-kekuatan pesaing dapat membantu dalam menentukan harga yang sesuai. Yang ketiga, harga berdasarkan permintaan. Harga yang ditawarkan juga dapat ditentukan berdasarkan permintaan pasar. Jadi jika permintaan pasar itu tinggi, maka harga yang ditawarkan dapat ditambahkan. Sebaliknya, jika permintaan pasar itu rendah, maka harga yang ditawarkan dapat diturunkan. Yang keempat yaitu harga berdasarkan nilai tambah. Strategi ini melibatkan penentuan harga yang sesuai dengan nilai tambah yang diberikan oleh jasa yang ditawarkan. Jika jasa yang ditawarkan memberikan nilai tambah yang signifikan, maka harga yang ditawarkan dapat juga ditambahkan. Yang kelima yaitu harga berdasarkan satisfaction based pricing. Strategi ini melibatkan penentuan harga yang sesuai dengan tingkat kepuasan pelanggan. Jika jasa yang ditawarkan memberikan tingkat kepuasan yang tinggi, maka harga yang ditawarkan dapat terkandung. Yang keenam yaitu harga berdasarkan value based pricing. Strategi ini melibatkan penentuan harga yang sesuai dengan nilai yang diberikan oleh jasa yang ditawarkan. Jika jasa yang ditawarkan memberikan nilai yang signifikan, maka harga yang ditawarkan dapat ditambahkan. Yang ketujuh yaitu harga berdasarkan bundle pricing. Strategi ini melibatkan penawaran paket jasa yang terintegrasi dan harga yang ditawarkan dapat digabungkan karena pelanggan mendapatkan nilai tambah yang lebih besar. Yang kedelapan yaitu harga berdasarkan tier pricing. Jadi strategi ini itu melibatkan penentuan harga yang sesuai dengan tingkat layanan yang ditawarkan. Jika layanan yang ditawarkan lebih tinggi, maka harga yang ditawarkan dapat ditambahkan. Yang kesembilan, harga berdasarkan volume diskon. Strategi ini melibatkan penawaran harga yang lebih rendah untuk pelanggan yang memesan dalam jumlah besar. Yang ke-10 yaitu harga berdasarkan diskon sering penggunanya. Jadi strategi ini tuh melibatkan penawaran harga yang lebih rendah untuk pelanggan yang menggunakan jasa secara teratur. Sekian dari kami kelompok 5. Apabila ada salah kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.